Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita beribadah pada keluarga pada saat ini. Mari bersama berdiri. Pujilah dan muliakanlah Tuhan dalam segala waktu, dalam keadaan, di dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian dan bersorak-sorai atasnya dari Kitab Bakti 20 bait yang pertama. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum ibadah keluarga kita dimulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami yang hanya tertuju padamu untuk mengerti firman-Mu. Bawalah kami untuk selalu taat sesuai janji firman-Mu. Biarkan hati kami terbuka dan menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Mazmur 11 ayat yang keempat sampai yang ketujuh secara berbalasan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah selera mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 49 bait yang pertama. Firman Allah, jayalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita untuk kembali berusaha di tempat saudara masing-masing untuk fokus dan konsentrasi, mendengar, memahami dan merenungkan apa yang
Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya dalam pemberitaan atau melalui pemberitaan kitab Esra Perjanjian Lama pasal 2 ayat 64 hingga ayatnya yang ke-70. Kitab Perjanjian Lama, silakan mempersiapkan Alkitab saudara. Pasalnya yang kedua ayat 64 sampai 70. Di Alkitab saya halaman 667. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kembali kami diberi kesempatan dan kami sangat berterima kasih. Diberikan waktu oleh Tuhan untuk sejenak kami membaca dan menghayati, mendengar dan merenungkan dengan penuh konsentrasi, baik pikiran kami, akal budi kami, dan iman kami. Supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh betul-betul mengerti, menyimak, memahami, dan kemudian dengan tuntunan Roh Kudus dan kemauan yang kuat, kami mau hidupi firman Tuhan yang kami dengar setiap waktu, setiap saat, termasuk malam ini. Supaya dengan demikian kami justru menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dalam Kristus Yesus, Tuhan firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang telah saya sampaikan dari kitab Esra tadi, pasal 2 ayat 64 hingga ayatnya yang ke-70, yang mengatakan demikian. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk, saudara. Memberi diri dan harta benda. Judul ini kontradiktif, saudara. Jujur, bertolak belakang dengan
hakikat saya dan saudara dan semua manusia pada umumnya. Kontradiktifnya di mana? Kontradiktifnya, bertolak belakangnya itu, yaitu bahwa sebenarnya kalau mau jujur, kita justru mau dilayani. Kita justru mau kalau bisa sebanyak-banyaknya mendapatkan apa yang kita inginkan. Memberi diri berarti apa yang kita punya kita kasih. Sesimpel itu. Apakah saudara punya kepintaran, kemampuan, pengalaman, apapun yang saudara punya, yang saudara bisa, talenta, karunia dan sebagainya itu. Memberi diri artinya bahwa ya saudara memberikan apa yang saudara punya. Itu baru persoalan person, pribadi. Dan judul yang kita akan renungkan bersama yaitu juga memberi harta benda. Ini lagi persoalan serius ini. Ya kalau cuma 2.000, ya kalau cuma 10.000, ya oke lah. Tapi kalau persepuluhannya saya dapat 1 bulan itu 20 juta, lalu saya kasih 2 juta, waduh rugi dong. 2 juta itu nilainya banyak loh. Saya dapat 1 bulan misalnya ada yang 100 juta pengusaha misalnya. Lalu kemudian persepuluhannya 10 juta. Wah, uang 10 juta itu apalagi dalam konteks Covid ini. Memberi harta benda saudara kasih Kristus justru menjadi persoalan ketika kemudian saudara merasa atau saudara memahami hidup saudara atau apa yang saudara punya itu hasil kerja saudara sendiri. Nah, itu akan sulit. Tapi beda kalau seandainya seperti pembacaan kita ini. Saudara bisa bayangkan konteks Ezra ini saudara. Ezra ini adalah pemimpin umat, pemimpin bangsa. Lalu kemudian dia memimpin jemaat yang begitu besar, Israel, umat Israel yang begitu banyak. Dan saudara bisa bayangkan satu kepala aja bisa 10 macam pikiran. Ya, jangan heran, sederhana saja dalam keluarga. Yang satu minta sayurnya asin, yang satu minta pedas, yang satu minta biasa-biasa saja. Itu baru skup kecil keluarga. Ini jemaat yang begitu besar. Ratusan ribu. Dan Ezra memimpin jemaat yang banyak ini, umat yang banyak ini, dan kemudian mereka punya satu target, satu planning, satu tujuan, yaitu bagaimana kemudian identitas mereka yaitu Bait Allah berdiri lagi di Yerusalem. Saudara, sama seperti kita umat Kristen, kalau orang Kristen itu tanpa gedung gereja itu rasanya kayak sayur tanpa garam. Seolah-olah kalau kemudian tidak beribadah di gereja itu rasanya kurang pas, kurang afdol. Tapi bagi Israel saudara kasih Kristus, Bait Allah itu merupakan bukan saja identitas tetapi juga merupakan pusat daripada iman Israel. Sehingga Israel ketika kemudian berada dimanapun atau dimanapun mereka, satu yang paling penting, Bait Allah dulu. Dan saudara bisa bayangkan memberikan motivasi, pemahaman, memberikan dorongan, memberikan ajakan, mengajak yang ribuan itu, ratusan ribu itu untuk memberi diri dan harta benda. Wah, itu persoalan yang gak gampang. Tidak semudah membalik telapak tangan saudara. Ya, perjalanan jemaat Maranatha Denpasar ini kalau kita coba flashback ke belakang, ketika gedung gereja ini awal-awalnya mau dibangun, saya tidak semangatnya seperti apa. Orang tua kita yang harus kita tanya. Tapi sekali lagi bahwa tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin.
Sebab kemudian kitab ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa umat yang pulang dari pembuangan itu, ada yang kaya tentunya. Pada waktu di pembuangan mereka berhasil, uangnya banyak, ternaknya banyak, ya. Tapi ada juga yang miskin dari segi ekonomi, seperti kebanyakan jemaat gereja. Nggak ada jemaat yang kaya semua atau miskin semua. Dia campur sari, kaya, miskin, sedang dan sebagainya. Ya. Tetapi saudara kasih Kristus, yang menarik adalah ketika di sini, ini sebuah pemahaman yang penting saudara, bahwa bagi umat Israel, mereka bukan pemilik dari apa yang mereka punya. Jadi artinya sederhana gini, TV saudara, rumah saudara, uang saudara, deposito saudara, emas saudara, apapun yang saudara punya itu milik Tuhan, itu pemahamannya. Dari Tuhan, Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita lewat pekerjaan. Beda dengan pemahaman ya kaum ateis atau kapitalis yang mengatakan bahwa ya tidak ada intervensi Tuhan. Yang penting bahwa saya kerja, saya berusaha begini dan begitu, tahu-tahu saya dapat uang dan sebagainya, ya sudah, itu milik saya. Tapi tidak untuk iman Israel dan iman gereja. Karena itu saudara kasih Kristus, ketika kita kemudian dalam perjalanan pelayanan kita, persekutuan dan kesaksian kita, waduh ceritanya banyak, dinamis di GPIB ini khususnya. Saya tidak mau menceritakan di gereja lain ya. Ada ya banyak tipe-tipe orang lah. Ada yang memberikan, ada yang malu memberikan hanya uang sedikit karena memang kemampuannya cuma sedikit. Tapi kemudian semangat untuk memberikan, membantu, mensupport pelayanan atau rencana pembangunan apapun itu kuat. Tapi kemampuannya hanya sedikit. Karena memang dia hanya punya uang semampunya, sekadarnya. Tetapi ada juga yang kemudian diberkati Tuhan begitu banyak, dan kemudian dia berikan sumbangan sampai 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Waduh, ini kalau dia sombong nih repot ini. Tapi kalau dia rendah hati, luar biasa. Ada juga kesaksian atau ada juga pengalaman realitas di satu jemaat di Jakarta. Itu dia hanya mau disebut NN aja. Tulis aja NN. Sumbangannya berapa? Ratusan juta karena dia pengusaha. Dia nggak mau disebut namanya, alamatnya, hanya NN saja. Tapi orang tahu siapa dia itu. Jemaat tahu, penatua diaken tahu, pendeta tahu siapa yang nyumbang itu. Dan orang itu lebih memilih untuk tidak diketahui. Saudara, ada juga kemudian yang karena dia hanya mampu berikan sedikit, lalu kemudian dia tidak berani bersuara. Aduh, saya hanya memberikan sumbangan sedikit aja. Tetapi kemudian yang memberikan agak banyak, bersuaranya ya kalau bisa didengar, diikuti. Saudara kasih Kristus, persoalannya bukan banyak atau tidaknya, sedikit atau banyaknya, tidak. Persoalannya adalah bahwa semua orang, semua jemaat, saudara-saudara juga ikut tergerak dalam kondisi apapun untuk membantu pelayanan. Nah, ini memang membutuhkan sekali lagi bukan saja pemahaman yang benar, tetapi juga kemauan yang kuat. Kalau pemahamannya sudah bagus tetapi kemauannya tidak kuat, tidak terjadi juga. Pemahamannya bagus, kemauan yang kuat, tapi kemudian praktiknya tidak serius, sama juga. Oleh karena itu ada pemahaman yang bagus, pemahaman yang benar, kemauan yang kuat, lalu kemudian dia praktekkan itu terus menerus, konsisten untuk membantu, termasuk jemaat atau umat Israel dalam konteks ini. Saudara kasih Kristus, ada juga yang mau mengatakan, ada juga pengalaman, ini gereja nih minta-minta uang sumbangan terus gitu loh, tapi nggak pernah kunjungan dan sebagainya, katakan begitu. Kalau minta uang nomor 1 deh, datangnya berkali-kali dan sebagainya. Tapi kalau ada keperluan, kami ada keperluan jemaat, lambatnya minta ampun dan sebagainya. Itu salah satu masalah dalam hal berjemaat kita. Oleh karena itu saudara kasih Kristus, bagaimana dengan jemaat Marden? Tanyakan dalam diri saudara sendiri, apakah masih ada komitmen untuk betul-betul mensupport pelayanan kita. Dan tidak boleh, jangan hitung rugi. Jangan do udes. Jangan pernah memberi
lalu kemudian memikirkan untuk minta kembali. Jangan juga berdoa, saya memberi ini untuk gereja supaya Tuhan melipat gandakan berkat saya. Jangan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tidak perlu kita meminta seperti itu. Tetapi biarlah memberikan apa yang saudara punya. Saudara seorang kepala rumah tangga yang profesinya gojek, pendapatannya tidak menetap, ada kadang banyak, kadang sedikit. Ya berikan aja sesuai dengan kemampuan saudara. Saudara yang janda miskin, yang juga kemudian anggota diakonia, lalu kemudian saudara mendapat bantuan dari gereja, ketika saudara kemudian diminta untuk bantu, untuk menopang pelayanan, berikan saja sesuai dengan kemampuan saudara. Tidak harus malu, tidak harus kemudian tahan gengsi atau bagaimana, tidak. Tetapi juga yang diberikan berkat Tuhan begitu banyak, jangan juga pelit. Tetapi juga kemudian ketika memberi, jangan juga memberikan atau mencari puji-pujian. Sebab apa? Pemahamannya adalah saudara berikan sedikit atau banyak itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan nafas kehidupan dan kesehatan, mana saudara bisa bekerja? Kalau Tuhan tidak menghidupkan saudara, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada saudara, kesehatan, mana bisa saudara bekerja? Sesimpel itu, tetapi sepenting itu. Amin. Yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merendahkan diri, berdoa dengan sungguh-sungguh, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa syafaat. Jangan melakukan aktivitas lain, karena kita akan berkomunikasi dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yang konsisten. Kami mau menjadi jemaat yang penuh sukacita, tidak hitung untung rugi, tidak mencari nama atau malu karena memberikan support yang kecil untuk pelayanan persekutuan dan kesaksian di jemaat ini khususnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di hadapan Tuhan. Ketika kami memberi diri dan harta benda kami, biarlah ya Tuhan, ketika kami memberi, kami tidak akan berpikir apa-apa lagi kecuali memberi apa yang kami bisa beri.
baik kemampuan, talenta, karunia, semua yang terbaik. Harta benda, uang, dan sebagainya yang terbaik. Bukan yang sisa-sisa, bukan yang jelek, atau bukan karena kami kelebihan, tapi karena kami tahu rasa bersyukur itu. Tuhan, jauhkanlah kami dari motivasi-motivasi yang tidak benar, yang tidak baik, ketika kami memberi diri kami dalam pelayanan, atau memberikan uang atau apapun yang kami punya di gereja ini, atau kepada siapapun juga. Sebab Tuhan, Engkau telah begitu banyak memberi kepada kami, dan Engkau tidak menghitung-hitung dengan kami. Karena itu Bapa di sorga, luruskanlah, bersihkanlah motivasi-motivasi kami di hati kami Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh mempraktekkan dan menghidupi firman Tuhan ini di dalam pelayanan, dalam kehidupan jemaat, dan dalam kehidupan kami dengan sesama manusia. Untuk majelis jemaat Tuhan berkati, untuk pelkat-pelkat yang ada, komisi-komisi yang ada, Tuhan juga tolong kami dapat terus melayani di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Kami doakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar. Kami memohon agar kami semua diberikan hikmat untuk dapat menjalani kehidupan pemerintahan, dan juga bagaimana kami dapat berkontribusi meskipun kecil dalam konteks bermasyarakat. Biarlah kami menjadi tetangga yang baik bagi tetangga yang berbeda keyakinan dengan kami. Biarlah kami juga menjadi tetangga yang sopan, yang baik, yang beretika. Kami juga menjadi pegawai di kantor, guru, dosen, mahasiswa, siswa ya Tuhan, yang Kristiani yang baik, yang bisa diteladani dalam kata dan perbuatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua tim yang boleh bekerja, untuk Bapak Diaken Agus Arya Kusuma sebagai liturgos, untuk video maker, untuk multimedia, untuk organis, pianis, dan pemandu lagu, termasuk ya Tuhan untuk koster yang selalu rajin bekerja membersihkan ini, untuk pegawai kantor gereja yang selalu berkoordinasi, mengingatkan, dan mensupport pelayanan-pelayanan di jemaat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, khususnya rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, karena kami masih dan akan terus diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan dengan apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Pekerjaan kami sebagai Gojek online. Terima kasih. Pekerjaan kami sebagai tukang bangunan, pekerjaan kami sebagai cleaning service, pekerjaan kami sebagai guru, mahasiswa dan sebagainya, dosen, Polri, TNI, apapun. Berkati ya Tuhan supaya kami sungguh-sungguh dapat melakukan semuanya itu dengan sukacita, dengan betul-betul yang terbaik, sehingga kami pun berada dan menjadi panutan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, rumah tangga kami, anak-anak, suami, istri, rumah kami yang kos maupun yang rumah sendiri, yang saat ini kesulitan membayar uang sewa, maupun yang saat ini kesulitan dalam memanage keuangan yang sangat sedikit tetapi pengeluaran yang begitu banyak. Kami percaya dengan doa, dengan keyakinan, dengan pengharapan, apapun yang kami lakukan mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, ampuni segala dosa kesalahan kami dalam keluarga-keluarga, baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Biarlah ya Tuhan rumah tangga kami selalu hidup dalam damai. Ketika ada persoalan kami dapat selesaikan dengan bijaksana, dengan hikmat, dengan dewasa. Kami mohon ya Tuhan supaya hidup hubungan rumah tangga kami selalu dijaga Tuhan, diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Jadikanlah kami ya Tuhan setia dalam ibadah-ibadah baik di gereja maupun ibadah-ibadah seperti ini, online, daring, luring, supaya iman kami tetap terjaga dan hidup kami tetap jadi berkat dalam situasi apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan biarlah ya Tuhan, doa kami ini
Kami alaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 78 bait yang pertama dan yang kedua. Yesus Kristus sumber hidup dan sisa yang berikut. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengumpulkan persembahan syukur ini atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Semoga persembahan kami ini dapat membantu membesarkan nama-Mu di dunia ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati jemaat-Mu yang di rumah, baik kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, inilah doa syukur kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta hari ini, Rabu tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu, Bapak Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Informasi tentang ibadah Minggu tanggal 14 Maret 2021 dalam rangka Hari Raya Nyepi tahun Saka 1943, maka ibadah Minggu tanggal 14 Maret 2021 yang biasanya dilaksanakan secara daring melalui streaming YouTube GPIB Maranatha Denpasar ditiadakan. Diharapkan Ibu, Bapak, warga jemaat tetap beribadah di rumah masing-masing keluarga menggunakan tata ibadah yang didistribusikan melalui masing-masing koordinator sektor pelayanan. Dan untuk menjaga keheningan suasana Hari Raya Nyepi, maka kami menghimbau kepada Ibu, Bapak, warga jemaat agar ibadah Minggu 14 Maret 2021 dilaksanakan sebelum pukul 06.00 WITA, dan apabila dilaksanakan setelah pukul 06.00 WITA, maka kami mohon supaya dilaksanakan secara hening sehingga tidak mengganggu keheningan saudara-saudara kita yang menjalani Hari Raya Nyepi. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Ibu, Bapak, warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB, wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kita bersama. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.